Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam situng ateh tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Sekarang sahabat, saya ingin mendiskusikan tentang teleskop Fix Zoom. Teleskop Fix Zoom. Apa teleskop Fix Zoom? Apa kelebihannya dan apa kekurangannya ketika Anda menggunakan teleskop Fix Zoom? Siapa tahu di antara kalian ternyata pengen coba-coba mau membeli teleskop Fix Zoom. Ayo kita bahas sama-sama. Baik sahabat sekalian, teleskop merupakan sebuah alat bidik pengembangan dari alat bidik manual, yaitu berupa visir yang biasanya memang didapat ketika kita membeli sebuah unit. Tapi kalau teleskop sahabat, ini belinya terpisah daripada unitnya, kecuali beberapa jenis senapan seperti halnya Canon 808 Magnum yang juga langsung dapat dengan teleskopnya, dan beberapa jenis-jenis yang disediakan oleh beberapa pabrikan. Jadi teleskop ini merupakan sebuah alat bidik untuk mempermudah kita membidik sasaran tanpa harus menyesuaikan 3 step. Kalau menggunakan visir sahabat, yaitu hanya menggunakan harus menggunakan 3 step. Maksudnya adalah meluruskan antara visir belakang, visir depan, baru target. Ada 3 step yang harus kita luruskan baru kita bidik. Tapi kalau menggunakan visir hanya menggunakan 2 step, yaitu dari retikal visir, dari retikal teleskop langsung kepada titik target. Jadi lebih mempermudah. Dan teleskop lagi sahabat, yaitu memiliki zoom yang lebih memperdekat titik target daripada hanya sekedar menggunakan visir. Namun fokus kali ini yaitu kita akan membahas tentang teleskop Fix Zoom, yaitu teleskop yang mana zoomnya cuma satu ataupun tidak bisa diputar untuk pembesaran, untuk lebih tinggi ataupun lebih rendah, langsung terkunci satu zoom. Pilihannya banyak sahabat, ada yang Fix Zoom 4 kali, ada yang 6, ada yang 8, ataupun ada yang di atasnya lagi sahabat. Itu untuk Fix Zoom. Dan juga untuk teleskop Fix Zoom ini sahabat, tidak ada aksesoris tambahan, full hanya sebuah teleskop, tidak ada pembesarannya, yaitu zoomnya terkunci satu titik zoom. Kemudian sisanya nggak ada sisa-sisa, nggak ada lampunya, nggak ada setelan paralak dan sebagainya, tidak ada. Langsung satu teleskop yang tidak bisa diotak-atik, kecuali mungkin hanya pengaturan retikal saja, seperti itu. Itu adalah teleskop Fix Zoom, terkunci dalam satu zoom, baik zoom 4, zoom 6, zoom 8, ataupun zoom di atasnya. Hanya satu titik zoom, tidak bisa zoom 3 sampai 9 ataupun 4 sampai 26 bahmanya, enggak. Ini hanya satu zoom. Itu kalau teleskop istilahnya Fix Zoom. Kita bicara masalah kelemahannya dulu, sebelum nanti kita akan bahas kelebihannya juga. Kelemahan teleskop Fix Zoom yaitu Anda tidak bisa menggunakan teleskop ini di sembarang medan, sembarang target. Kalau umpamanya Fix Zoom-nya kalian Fix Zoom kecil, yaitu Fix Zoom 4 umpamanya, maka target jauh tentu saja masih jauh. Begitupun sebaliknya, kalau umpamanya Fix Zoom kalian Fix Zoom 8 sudah jauh, maka target dekat pun akan kesulitan. Seperti itu, karena tidak bisa mempermainkan zoomnya, itu kelemahannya. Dan juga tidak ada aksesoris tambahan seperti halnya lampu kalau umpamanya kalian ingin menembak malam hari, dan juga tidak ada setelan paralaknya kalau umpamanya kalian pengen mengatur tidak sesuai dan sebagainya. Tapi saya sudah pernah membahasnya sahabat. Walaupun beberapa Fix Zoom itu terkunci para lensa depannya untuk kita memperpendeknya posisi lensa depan, maka kalian cukup mengaturnya di lensa belakang, yaitu memperjauh, memperdekatnya, baik di posisi pengaturan mata min, mata plus
di belakang itu kita bisa atur itu seperti itu. Jadi tidak ada aksesoris tambahan. Kalau umpamanya kalian membeli Fixzoom ya cuma dapat teleskop tanpa aksesoris tambahan lagi. Tidak ada lampunya, tidak ada water pass-nya, tidak ada apalagi yang biasa ada di teleskop itu. Tidak ada perubahan zoomnya, tidak ada pengaturan peralatnya dan sebagainya, tidak ada. Seperti itu kelemahannya. Sekarang bicara masalah kelebihannya, sahabat. Kita bicara masalah kelebihannya. Apa kelebihan teleskop Fixzoom? Kok masih ternyata banyak orang yang menggunakannya? Begini, sahabat. Teleskop Fixzoom itu karena tidak banyak aksesoris yang menempel pada teleskopnya, sehingga membuat teleskop itu tentu saja lebih ringan ketimbang teleskop yang lain karena komponennya lebih sedikit, lebih ringan. Nomor satu. Nomor dua yaitu dari segi harga, sahabat. Kalau harga sih tidak jauh berbeda sih. Harganya Fixzoom dengan yang ada zoom yang full ataupun zoom 3x9 namanya, 3-9 namanya zoomnya, itu tidak ada jauh berbeda harganya, sahabat, karena tergantung merek ataupun produsen penyediaannya. Kalau Fixzoom, kalau segi harga gak jauh beda. Kemudian kelebihan selanjutnya, sahabat, Fixzoom itu adalah karena minim komponen di sini, jadi nilai kerusakan itu lebih minimal, lebih sedikit nilai kerusakannya. Kenapa? Karena kalau umpamanya Anda membeli teleskop dengan banyak aksesoris di sini, kadang-kadang aksesoris itu juga bisa mengganggu kestabilan teleskop tersebut. Sedangkan kalau Fixzoom itu tidak ada aksesoris tambahan, zoomnya terkunci, bahkan dilem, kadang-kadang retikalnya sampai dilem, jadi tidak mungkin terjadi pergeseran retikal. Kemudian semuanya ini utuh, kokoh, tidak ada perubahan. Mungkin cuma nanti yang bisa diotak-atik itu di turretnya saja, Jadi saya pernah mengalami yang ada lampunya. Kadang-kadang kabel lampu itu mengganggu komponen teleskop yang lain. Kadang-kadang kabel lampu itu mengganggu posisi perputaran permainan zoom. Kadang-kadang juga kalau menggunakan retikal pengaturan paralak depan, sahabat, paralak depan dengan dragnya bergeser sedikit, sehingga lensa bagian depannya itu bergeser sedikit, maka mengakibatkan akurasi juga berubah. Sehingga beberapa bediler yang menggunakan power besar seperti halnya, dan juga menggunakan beberapa bediler yang menggunakan senapan kelas hunting berat, senapan kelas mekanismenya itu mekanisme berat, sahabat, seperti halnya gejluk dan juga PCP big game namanya, mungkin lebih baik menggunakan Fixzoom. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti kata saya tadi, Fixzoom itu ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Maka kalau umpamanya Anda biasa long range, maka ambil yang Fixzoom tinggi. Kalau umpamanya Anda biasa standar, ya ambil yang Fixzoom rendah. Gitu saja. Tapi intinya, sahabat, dengan minimal komponen yang ada pada sebuah teleskop itu membuat teleskop ini lebih terjamin anti getarnya. Maksudnya bukan anti getar saja, maksudnya terjamin dari kerusakan gangguan pada teleskop ini. Itu keistimewaan Fixzoom. Tapi kelemahannya seperti yang kata saya tadi, Fixzoom ini tidak bisa digunakan untuk sembarang hunting. Harus satu karakter hunting. Kalau umpamanya hunting jarak jauh, ya milih Fixzoom yang zoom tinggi. Kalau hunting jarak dekat, kalau hunting malam ya nggak bisa. Jadi nggak bisa digunakan untuk sembarang hunting. Harus disesuaikan dengan karakter saja. Contoh kecil. Ini adalah Subinova standar, tidak ada perubahan, tidak ada pengupgradean, tidak ada perubahan apapun di sini, sahabat. Subinova standar. Jadi larasnya masih tetap, tabungnya masih tetap, semuanya masih tetap, masih original.
Sehingga unit ini saya gunakan untuk hunting-hunting kelas ringan, sehingga menggunakan fixom enak, dan juga dibuat belusukan jadi jatuh dan sebagainya. Ini wah enak ini, wah enak ini, jadi menggunakan fixom seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan saja sahabat. Itu saja untuk fixom. Terima kasih. Mungkin ada informasi tambahan bagi sahabat sekalian di luar sepengetahuan saya agar saya pun bisa belajar dari sahabat sekalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakelangkong.